Oke, di sini sudah sampai ke PPT-nya. Mari kita lanjut ke penjelasannya saja. Pembahasannya lebih dalam. Terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu pengertian dari organisasi dan arsitektur komputer. Yang pertama yaitu organisasi komputer. Organisasi komputer adalah bagian-bagian terkait erat dengan unit-unit operasional dan interkoneksi antar komponen penyusun sistem komputer dalam merealisasikan aspek arsitekturalnya. Dan lebih lanjut bisa terlihat di slide yang di kiri. Yang kedua yaitu arsitektur komputer. Dapat didefinisikan sebagai cara interkoneksi komponen perangkat keras untuk dapat menciptakan sebuah komputer yang memenuhi kebutuhan fungsional, kinerja, abstraksi dari sebuah arsitektur komputer dan hubungannya dengan perangkat keras, firmware, assembler, kernel, sistem operasi, dan perangkat lunak aplikasinya. Oke, lanjut. Baiklah, di slide selanjutnya saya sudah mempersiapkan timeline sejarah komputer yang saya ringkas secara singkat. Yang pertama, pada tahun 1887, Herman Hollerith menciptakan mesin hitung untuk memproses data sensus. Selanjutnya, pada 1930, Howard Aikin dan Alan Turing menciptakan mesin Mark I dan Colossus. Yang ketiga yaitu pada 1947 atau pada zaman-zaman Perang Dunia, komputer generasi pertama diciptakan, disingkat sebagai ENIAC, EDVAC, dan UNIVAC. Yang selanjutnya yaitu pada tahun 1960, teknologi integrated circuit mulai dikembangkan. Yang kelima yaitu pada tahun 1962, komputer generasi kedua atau mesin-mesin transistor tercipta. Oke, yang keenam yaitu pada tahun 1965, komputer dengan teknologi integrated circuit atau komputer generasi ketiga juga dikembangkan. Yang ke 1971 atau yang selanjutnya, komputer dengan teknologi mikroprosesor atau komputer generasi keempat telah dikembangkan. Pada tahun 1980, munculnya internet yang mengguncangkan dunia dan dipakai di seluruh dunia. Yang selanjutnya yaitu pada tahun 2000 sampai hingga saat ini, komputer super canggih mulai dikembangkan hingga saat ini. Slide selanjutnya yaitu saya menjelaskan tentang fungsi-fungsi dasar dari komputer. Yaitu ada 4, ada data storage, data movement, data processing, dan control. Data storage meliputi dari movement, control, dan storage. Dan artinya adalah data storage berfungsi sebagai media penyimpan data digital yang berfungsi untuk menyimpan data-data digital seperti dokumen, video, audio, dan lain sebagainya. Yang berikutnya yaitu data movement. Yang berfungsi di sini yaitu dari control dan movement. Data movement sendiri adalah kegiatan mengirim atau menerima data dari komputer satu ke komputer lainnya, agar proses pengolahan data lebih mudah. Berikutnya yaitu data processing. Data processing ini adalah proses komputer untuk mengolah kumpulan data seperti kata, dokumen, file, dan lain-lainnya untuk menghasilkan suatu informasi. Yang selanjutnya yaitu yaitu control. Dan di sini semuanya berlaku ya, dari mulai movement, control, processing, dan storage. Komputer sebagai alat kendali, yaitu alat kendali data untuk mengatur data. Oke, lanjut. Dan di sini saya menjelaskan tentang komponen-komponen pada komputer, yaitu ada 4 juga. Yang pertama, input device. Input device merupakan perangkat input yang mengirimkan informasi dari sistem komputer untuk diproses. Contohnya seperti mouse dan keyboard.
Yang berikutnya yaitu output device. Perangkat output menghasilkan atau menampilkan hasil dari proses tersebut. Contohnya yaitu monitor, speaker, headset, dan printer. Yang selanjutnya yaitu processing device. Menurut saya processing device ini sangat diperlukan dalam komputer. Perangkat keras processing device adalah perangkat keras yang berfungsi untuk memproses data yang diberikan oleh inputan, lalu dikeluarkan dalam bentuk informasi ke dalam peralatan output yang akan diterima oleh manusia. Contohnya seperti VGA, CPU, dan motherboard. Yang terakhir yaitu storage device, suatu media pada komputer yang berfungsi untuk menyimpan hasil dari pemrosesan data. Dibagi menjadi dua, yaitu non-volatile atau ROM dan volatile. Volatile yang contohnya seperti RAM. Oke, lanjut. Selanjutnya yaitu struktur komputer. Dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama struktur top level. Top level sendiri terdiri dari 4, yaitu CPU atau Central Processing Unit, lalu main memory, yang ketiga yaitu sistem interconnection, dan yang terakhir input atau output. Nah, yang kedua yaitu struktur dari CPU. Yang pertama yaitu registers, yang kedua ALU atau arithmetic logical unit, yang ketiga internal CPU interconnection, dan yang keempat control unit. Di slide selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu gerbang logika. Gerbang logika atau logic gate adalah bagian dasar dari perancangan sistem elektronika digital untuk mengubah masukan atau input menjadi sinyal keluaran atau output yang logis sebagai hasil dari voltase atau arus. Gerbang logika direpresentasikan oleh angka biner atau tabel kebenaran, yaitu simbol 1 dan 0. Kedua angka ini akan menggambarkan benar dan salah, tinggi dan rendah, serta hidup atau mati. Contoh dari penerapan gerbang logika adalah ketika menyalakan barang elektronik. Dengan sebuah saklar, kita dapat mengoperasikan barang tersebut menjadi hidup dan mati. Gerbang logika sendiri terbagi menjadi 7, yaitu yang pertama gerbang N, dan di situ bisa dilihat pengertiannya. Yang kedua yaitu gerbang OR, dan yang ketiga gerbang NOT, yang keempat gerbang NN, yang kelima yaitu NOR, yang keenam XOR, yang ketujuh XNOR. Oke, lanjut. Oke, selanjutnya yaitu sistem bilangan pada komputer. Sistem bilangan komputer adalah teknik untuk mewakili angka dalam arsitektur sistem komputer. Setiap nilai yang kalian simpan atau masukkan ke dalam memori komputer memiliki sistem angka yang ditentukan. Misalnya, ketika kita mengetik beberapa huruf atau angka, komputer menerjemahkannya dalam angka karena komputer hanya dapat memahami angka. Dan sistem bilangan pada komputer sendiri terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama biner, oktal, desimal, dan yang terakhir yaitu heksadesimal. Oke, kita akan lanjut ke penjelasannya. Oke, sistem bilangan sendiri dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama sistem bilangan biner atau bahasa mesin. Ini berarti bahasa mesin memiliki nilai biner atau dua nilai kombinasi yang mewakili data. Kedua status ini adalah menerjemahkannya, artinya aktif yang diwakili dengan nomor 1 dan tidak aktif atau off diwakili oleh angka 0. Karena itu setiap angka atau nilai diwakili dengan 0 dan 1 di sistem angka ini. Yang kedua yaitu sistem bilangan oktal. Sistem angka oktal hanya memiliki 8 digit dari 0 hingga 7. Setiap angka mewakili dengan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 dalam sistem angka ini. Basis sistem angka oktal adalah 8 karena hanya memiliki 8 digit. Yang ketiga yaitu sistem bilangan desimal. Dan sama seperti oktal tadi, bedanya di sini hanya
memiliki 10 digit dan dari 0 hingga 9. Yang keempat yaitu sistem heksadesimal. Nah, di sini agak berbeda karena memiliki 16 dan alfanumeriknya dari 0 ke 9 dan A sampai ke F. Dan artinya yaitu dari 0 sampai 9 dan A, B, C, D, E, F. Di sini A mewakili 10, B mewakili 11, C mewakili 12, D mewakili 13, E 14, dan yang terakhir yaitu F 15. Oke. Terima kasih telah menyaksikan video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.